Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafardana dengan NIM 2006050110045. Di video kali ini saya akan menjelaskan DFD dari Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, di sini ada tampilan desain DFD dari Sistem Perpustakaan, yang mana ada dua entity, yang terus ada satu ini proses, itu Sistem Perpustakaan. Ini di level 0 ya, di level 0. Di entity mahasiswa, dia dapat melakukan peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, ini dan input data mahasiswa. Jadi ini yang dapat dilakukan oleh mahasiswa terhadap sistem informasi perpustakaan. Nah, lalu yang bisa dikembalikan oleh sistem informasi ini hak akses terhadap mahasiswa untuk dapat mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, lalu pada entity petugas, dia dapat melakukan ini, dapat menginput data petugas. Dia menginput data petugas di sistem perpustakaan. Nah, dari sistem perpustakaan mengembalikan data mahasiswa yang sudah divalidasi ke petugas dan memberikan akses petugas. Nah, lalu sistem perpustakaan memberikan laporan peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dan juga laporan pengembalian buku. Nah, lanjut ke ini ya, ke level satunya. Nah, pada level 1 ini ada dua entity juga, dan ada 3 data, ada 4 proses dan 3 data store. Nah, pada tahap 1 ini mahasiswa ada melakukan pendaftaran. Nah, di sini data mahasiswa dimasukkan. Lalu data mahasiswa ini setelah yang pendaftaran ini dimasukkan ke data store. Jadi dari data store mahasiswa ini dia sebagai database untuk menyimpan data-data mahasiswa. Nah, setelah dari data mahasiswa disimpan, dia akan diberikan hak akses untuk melakukan ini. Ada 2 yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, dapat meminjam buku ataupun mengembalikan buku. Nah, dari peminjaman buku, nanti dia memberikan data, kan yang mahasiswa meminjam buku nih. Jadi buku yang dipinjam akan didata oleh ini, yang akan disimpan di data store penyimpanan. Nah, ataupun kalau dia ingin mengembalikan buku, nanti dari proses ini dia akan disimpan ke data store pengembalian. Nah, nanti laporannya atau reportnya itu akan dikembalikan ke petugas. Nah, ini akan dikembalikan ke petugas reportnya, dari report pinjaman dan report dari pengembalian itu untuk DFD perpustakaan. Nah, selanjutnya penjelasan dari punya saya sendiri, yaitu sistem informasi penjualan kopi berbasis web. Nah, di sini saya memiliki 2 entity juga, yaitu customer dan admin. Nah, di mana customer dapat melakukan data pembelian atau membeli dan melakukan konversi pembayaran. Nah, lalu yang dikembalikan oleh sistem penjualan ada data customer dan data produk. Nah, jadi data dan satu lagi ini data konversi pengiriman barang. Nah, data produk ini kan yang untuk dilihat apa saja yang ada di produk penjualan yang ada di web ini. Jadi penjualan kopi ini dia ada berbasis, dia menjual kopi kemasan dan olahan kopi gitu. Nah, di sini ada data konfirmasi yang akan dikembalikan. Lalu untuk data entity admin, dia dapat melakukan hapus produk dan input produk, edit produk, dan konfirmasi pengiriman dari adminnya. Nah, lalu dari admin mengembalikan data order masuk dan order yang selesai. Jadi nanti ada order yang masuk, nah dikembalikan dulu ke sini, order selesai juga dikembalikan ke sistem penjualannya. Lanjut ke level satunya, yang tadi itu level 0-nya. Pada level 1 ini ada 5 proses dan ada 3 data store. Nah, di mana customer juga awalnya melakukan registrasi atau pendaftaran. Dia akan menginput data pada proses registrasi, dan data tersebut akan disimpan di data customer. Nah, data customer. Lalu datanya juga dia akan divalidasi oleh si admin. Ya, data akan divalidasi admin. Lalu dari data customer ini akan diberikan akses
untuk mengakses webnya. Nah, dari akses web ini dia akan mendapat info. Nah, sebelumnya si customer dapat melakukan memilih produk ataupun melakukan transaksi pembayaran, tapi dia harus melakukan registrasi dulu, lalu diberikan hak akses, lalu dia akan mendapatkan info di informasi produk ini. Nah, dari informasi produk ini dia akan memberi dia akan mengambil data-data yang ada di data store daftar produk. Nah, dia akan meminta produknya ini, lalu direspon akan dikembalikan lagi ke informasi produk yang akan informasi produknya yang akan mengembalikan datanya ke si customer. Nah, setelah mendapat info produknya, dia akan memilih atau memesan produk yang ada di daftar tersebut. Nah, lalu dia akan disimpan daftar pemesan, lalu direspon dan dikembalikan. Respon yang dikembalikan tersebut akan lanjut ke proses transaksi atau proses pembayaran, yang dimana nanti pada proses pembayaran akan mengembalikan data konfirmasi pengiriman barang dan konfirmasi pembayaran. Nah, itu yang akan dikembalikan oleh si transaksi. Nah, jadi untuk data store, dan di sini ada 3 data store. Data customer ini untuk menyimpan data-data customer, data produk, daftar produk ini untuk menyimpan produk yang ada pada web tersebut, data store, daftar pesan, yaitu daftar pesanan yang dipesan oleh si customer tersebut. Nah, di sini saya melakukan sampai level 1, yang mana menurut saya pada level 1 ini sudah sangat selesai, dimana di sini sudah terletak proses transaksi atau pembayaran. Nanti di sini nanti kan proses pembayaran. Nah, proses laporan tersebut akan memiliki validasi data atau laporan pembayarannya yang akan dikembalikan ke si admin untuk mencetak data tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.